Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang em, yang sambil kerja tolong disampaikan di chat ya, karena ya ini mungkin saya akan review juga, mungkin ada bertanya seperti itu. Setidaknya kalau kalian apa namanya lambat responnya ya saya maklumi seperti itu ya. Jadi ini sisa siapa ini? Sisa Anissa. Oke, karena saya absen di awal ya. Kemudian nanti ada absen lagi. Maksudnya saya mengecek respon kalian juga. Oke, tunggu sebentar. Oke, Daniela sama L ya. Jadi sudah menyampaikan sambil dinas. Oke, yang lain juga kalau ada silahkan disampaikan. Tunggu sebentar. Oke, jadi ini pertama karena baru pertemuan pertama, makanya kemarin saya harapkan semua bisa hadir ya. Jadinya tidak misinformasi. Nah, sama seperti praktikum sebelum-sebelumnya, kalau syarat-syarat yang pertama ya, jadi kehadiran minimal 75%, maksimal 2 kali hadir di sini tanpa tidak hadir tanpa keterangan ya. Makanya tadi saya tanya kembali, ini orang-orangnya mana? Seperti Anissa, mungkin saya akan tunggu sampai 12 menit ya, toleransi. Tapi karena ini online harusnya lebih cepat, karena tinggal login aja, kecuali memang nggak bisa mengkonfirmasi. Nah, ini perlu diperhatikan ya kalau yang sebelum-sebelumnya itu kalian memang masih diperbolehkan ujian seperti itu ya. Saya takutnya dari kampus itu sudah tidak boleh ujian lagi kalau em, apa namanya absensinya kurang seperti itu karena ada sistem juga kita mau akreditasi juga maka ya harus ideal ya. Jadi seperti itu mohon diperhatikan kembali bukan hanya kuliah ini tapi kuliah yang lain juga. Nah ini penilaian ya, mungkin kalian bertanya-tanya misalnya yang sambil kerja atau sambil punya aktivitas lain, atau misalnya tugasnya yang menumpuk, mohon diperhatikan bobotnya di sini. Ya, jadi kalau di saya itu skill keaktifan kalian, makanya harapannya kalian hadir seperti itu ya. Kalian tidak ada saya lihat, itu pasti dapat bobotnya sudah ada. Kemudian nanti skillnya pasti ada beberapa tugas seperti itu ya kalian bisa menjelaskan, aktif, maka ya saya berikan penilaian seperti ini ya. 25% itu cukup banyak seperti itu. Kemudian laporan dan tugas praktiknya pasti ada. Nah, ini nanti ada presentasi terakhir ya. Terakhir itu nanti saya uh, buatlah mekanismenya apakah individu atau per kelompok. Kalau memang tidak cukup waktunya mungkin per kelompok. Kemudian ada ujian akhir. Nah, karena ini terkait dengan manajemen manajemen ya, manajemen keuangan, akuntansi. Ya, ini sebenarnya ilmu baru juga di D3 Farmasi dan
Kalau dulu saya di Unmul, ada teman saya di tiga itu tidak dapat mata kuliah seperti ini. Jadi mata kuliah seperti ini itu penciri ya. Oke, lanjut ke sini. Tugas dan laporan itu format dan mekanismenya itu tergantung dari tipenya. Jadi tidak seperti laporan farmakologi yang dulu-dulu atau farmasi fisika sudah saya kasihkan, oh ini template-nya dari awal sampai akhir itu sama, ada alat bahan, percobaan dan sebagainya, pembahasan. Nah, karena ini manajemen keuangan dan akuntansi pasti hubungannya ke hitungan nanti ya. Basic-basicnya seperti itu, kemungkinan pakai Excel atau boleh juga manual seperti itu. Nanti kita coba, kan laporan keuangan itu beda-beda ya. Jadi pasti modelnya beda-beda juga. Nanti formatnya dari saya seperti itu. Kalau misalnya itu umum, bisa dibuat sendiri. Oke, ini tata tertibnya ya mau di online ataupun offline itu dibiasakan ya. Karena kalau sekarang kan kuliah apa namanya? Bukan kuliah ya, pertemuan itu ada online, ada offline. Jadi kalian harus menyesuaikan dari zaman kuliah juga. Jadi mau itu online pun tetap harus rapi. Jadi itu jadi penilaian juga. Kemudian toleransi keterlambatan itu kalau online ya 10 menit. Ya kalau offline mungkin kita coba nanti di lab komputer mengolah data keuangan, ya itu mungkin saya masih bisa 15 menit ya. Kemudian ya ini umum, ini juga silent smartphone-nya, kemudian absen itu di tanpa keterangan kalau tidak izin. Ini kalau kita malam, pagi saya masih toleransi ya. Kemudian surat sakit dikabari saja, nanti disampaikan. Kemudian wajib ikut ujian akhir, ini dari kampus ya, jadi memang kita tidak keluar nilainya yang ini kalau kalian tidak mengikuti ujian akhir. Jadi sementara ujian akhir ini ya banyak juga ininya syaratnya, misalnya tugasnya dikumpul, kehadirannya cukup, jadi kuliahnya mohon untuk bisa serius. Ya misalnya yang sambil bekerja sebisa mungkin disimak ya. Ya untuk yang nanti kalau hitungan, sebentar gue. Ini kok nggak muncul di atas ya? Tunggu sebentar ya. Oke, Oke, saya lanjut. Em, ya, berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, memang tidak semua ya, tapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin minta contoh sama temennya seperti itu, yang minta contoh, ternyata dijiplak semua. Nah, di sini saya em, sampaikan ya, jadi baik yang pemberi maupun penerima tugas-tugas, tidak apa-apa kerjasama, tapi ini untuk tugas individu ya, kalau kelompok ya pasti harus kerjasama antar anggota kelompok, tidak kelompok satu dan kelompok dua tugasnya satu, seperti itu. Jadi toleransi jangan sampai di atas 50%, sama semua. Ya, sampai kata-kata tidak ada yang semua sama. Ya, kalau misalnya seperti itu, yang sama misalnya tugasnya 2 orang. Oke, sinyal saya agak stabil ya. Terus nilainya saya kasih, misalnya, oh ini tugas dapatnya nilai 70. Kalau 2 orang ini sama ya sudah bagi dua. Atau misalnya sama 3 orang ya bagi tiga, 10 orang sama ya bagi 10. Seperti itu ya. Jadi tolong biasakan yang sudah mengerjakan ditanya temannya. Ya untuk mata kuliah saya ya, biasakan bisa menolak dan terima konsekuensinya. Bagi si pemberi, hilangkan rasa nggak enak itu karena memang ini kuliahnya harus mandiri. Semua keluar dapat ilmunya masing-masing. Nggak ada nanti kalian kerja tanya temennya lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang biasa minta tugas temennya, ya dikerjakan. Nah, seperti itu. Ya, silakan tanggung berdua. Memang mau plagiasi atau menjiplak seperti itu ya. Kemudian ini harusnya enter ya. Nah, untuk online
Saya absen di awal, saya cek karena sudah diberikan Pak Wahyu formatnya, dicentang siapa yang alfa, siapa yang telat, siapa yang hadir, itu sudah ada. Dan karena ini online dan saya nggak masalah ya, Em, karena saya sendiri pun off cam, tapi di sini mohon nanti ada responnya. Jangan sampai hanya formalitas online, kemudian ditinggal main HP atau tidur, saya panggil nggak ada, ya sudah, saya kalau sampai beberapa kali nggak ada, di sini saya mungkin ngabsen 2 sampai 3 kali ya. Jadi yang pertama, kemudian di belakang mungkin ada saya panggil, ya kalau tidak jawab, yang kehadiran, walaupun hadir walaupun hadir di Zoom, ya mau tidak mau saya tidak hadirkan. Karena ya coba dipikir saja ya, mungkin mungkin saja misalnya yang hadir kemana seperti itu, atau hanya di on-kan saja kemudian dia kemana tidak konfirmasi. Nah, makanya saya sampaikan, bagi yang kerja tolong di chat saya, atau sinyalnya buruk silahkan di chat saya di kolom komentar ini, di Zoom ataupun di WA ya. Kemudian di sini ketua kelasnya ya pasti dapat nilai tugas tambahan karena mengumpulkan teman-temannya, menginfokan dan sebagainya. Ada pertanyaan? Kalau yang on kamera pasti tidak saya cariin ya, karena pasti ada. Yang off camera, kemudian tidak ada ini respon, ya saya pertanyakan. Makanya paling aman ya, silahkan on kan kamera kalian, tidak saya cariin. Tidak saya pertanyakan absensinya. Saya Tiara sama Daniela kan sudah on cam, ya aman seperti itu. Kalau yang kerja silahkan disampaikan ke chat Zoom atau WA pribadi. Tidak ada pertanyaan ya? Saya lanjut. Oke. Jadi sebenarnya mata kuliah ini, ya, ini pertemuan pertama kita pengenalan dulu, kemudian nanti sebenarnya ruang lingkup dari mata kuliah ini itu apa, seperti itu. Nah, ini sebenarnya manajemen keuangan dan akuntansi farmasi, apakah berbeda dengan manajemen keuangan akuntansi misalnya bukan farmasi, entah itu misalnya di daerah kelapa sawit, pertambangan dan sebagainya, atau di toko, di mall seperti itu manajemennya sebenarnya tidak jauh beda ya. Tapi karena kalian farmasi ini kan jauh-jauh dari bisnis ya, makanya dari dulu saya sampaikan, saya lupa apakah saya yang memberikan mata kuliah di awal itu, sepertinya tidak ya. Jadi saya sampaikan di sini farmasi itu ya, makanya em, bajunya farmasi itu jarang putih ya, mau D3, mau apoteker, mau S1, baju kerjanya itu jarang putih karena memang kita tidak pure kesehatan yang murni seperti itu. Karena kita juga membuat produk, kita membuat bisnis seperti itu. Maka tapi di dalamnya itu ada namanya manajemen keuangan. Nah, di sini saya bersyukurnya beberapa dari mahasiswa di sini itu ada yang kerja, dan ya saya tidak tahu sih di sana apakah diikutkan dalam mengelola keuangan atau ada laporan keuangan khusus yang dikerjakan. Kalau misalnya ada itu sangat bagus. Nah, kalau misalnya tidak ada, kenapa misalnya D3? Oh, saya kan buat apa D3 itu hanya pelaksana ya. Di sini saya sampaikan kalau D3 itu sudah bisa menjadi namanya penanggung jawab ya. Penanggung jawab misalnya untuk toko kosmetik, toko obat, kemudian obat tradisional. Obat tradisional itu sangat mencari namanya tim pelaksananya minimal D3 farmasi. Di situ dicari. Nah, di sini peran kalian. Kemudian, bukan hanya itu ya, namanya manajemen keuangan itu nggak membutuhkan, oh perlu nih apa namanya surat izin praktiknya dan lain-lain. Jadi tidak kenal itu, makanya jangan heran. Misalnya di apotek retail, apotek-apotek tertentu, yang mengurus keuangan itu bukan orang farmasi. Nah, makanya kuliah di sini, um, mana ya? Ini sebentar saya tanya ya. Di sini untuk Poltara ya, dari awal itu disampaikan bahwa
penciri kampus. Jadi kampus-kampus itu ada pencirinya. Kalau di Poltara itu Parmapreneur, ya, bukan farmasi industri, bukan farmasi alam seperti di Unmul itu bukan. Nah, jadi dia topiknya adalah Parmapreneur. Nah, basicnya adalah kewirausahaan farmasi. Karena ya orang-orang yang menjual kosmetik, orang-orang yang menjual misalnya produk-produk yang basisnya adalah farmasi, itu ternyata kebanyakan bukan orang farmasi. Nah, harapannya kalian D3 itu sudah punya bekal. Ya, entah kalian mau nanti jadi penanggung jawabnya ataupun kalian ya berkecimpung juga di bagian keuangan sebagai dasar bisnis seperti itu. Entah kalian nanti, oh saya mau bangun bisnis seperti ini, ada modal, atau mau apa ya, sistemnya kalau di bisnis itu saham ya. Tapi kalau misalnya dalam lingkup yang sederhana, ya patungan dulu seperti itu. Ayo buat bisnis, kamu berapa persen, berapa persen. Nah itu paling tidak sudah ada dasarnya. Ya memang mungkin kalau kuliah kita terbatas waktunya, tapi saya harap nantinya kalau keluar dari D3 Farmasi lulus, itu tidak asing lagi dengan istilah-istilah. Karena ya saya jujur saja tidak diajarkan ya, tapi saya dapat basic manajemen itu di apoteker untuk hitung-hitung seperti itu. Ya kalau ketemu laporan keuangan misalnya punya Kimia Farma, itu saya bingung seperti itu dulu. Jadi ada aktiva, ada pasiva, ada kas dan sebagainya. Wah, itu bikin pusing. Padahal ya basicnya itu adalah bisnis farmasi, tapi orang farmasinya sendiri tidak tahu. Jadi harapannya memperkecil kemungkinan itu. Memang orang farmasi basicnya ya, kamu kerjain obat seperti itu. Tapi apakah kita tidak dibekali juga ilmu tentang bisnis farmasi itu, sementara farmasi ini ladangnya bisnis ya. Jadi ini tidak berlaku buat ini ya. Misalnya kalian pelayanan, kalian mau berbisnis itu nggak boleh karena ada kode etiknya. Jadi jangan sampai kecuali permintaan ini ya. Biasanya permintaan manajernya, oke, Syafa sambil kerja ya, oke. Permintaan manajernya, oh tolong omsetnya seperti ini. Nah, kalau di pelayanan basicnya adalah orang itu tidak perlu jangan dipaksa. Ya, kita lihat um, jangan sampai orang itu dibodohi seperti itu untuk cuan atau omset ya. Kita tawarkan dulu dengan harus dijelaskan ini kandungannya ini untuk apa, harganya sekian. Ya kalau dia mau, monggo. Tapi kalau di awal melebih-lebihkan khasiat seperti itu, oh ini bisa bikin yang hampir mati hidup lagi Pak. Waduh. Padahal nggak cuma vitamin seperti itu. Vitaminnya harganya 1.500.000 misalnya. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu. Jadi kalau di pelayanan sama basic bisnis di belakang itu memang um, apa ya agak beda jauh seperti itu. Nah mungkin yang kalian yang kerjakan, yang lagi bekerja pasti sekarang pelayanan ya dituntut omset juga. Tapi ya saya ingatkan ya, omset memang penting buat keberlanjutan apotik atau klinik kalian. Tapi um, apa ya namanya kode etiknya jangan dilupakan seperti itu orang kesehatan. Jadi kalau kalian belajar bisnis sama belajar farmasi, kalian harus pintar membedakan yang mana sih ranahnya pelayanan, yang mana ranahnya manajemen kefarmasian seperti itu. Harus tahu batasan-batasannya. Jadi tidak dapat ini ya, maksudnya kode etiknya entah dapat teguran dari bagian kesehatan, entah Dinkes atau Bepom itu lebih kecil. Oke, kembali ke sebelumnya, ini Parmapreneur ya. Jadi ini informasi penting, kalian harus tahu pencirinya kampus kalian itu apa, seperti itu. Makanya um, harus diingat ya. Tunggu sebentar. Kenapa atasnya nggak muncul? Daniela, backgroundmu siapa Daniela?
anu biasnya kayaknya. Sayur aku ayam. Iya, 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 iya. Ada masanya ya. Oke, em, ini terkait karena saya bilang ini turunan dari kuliah manajemen ya. Jadi manajemen ya harus ini manajemen diajarkan kapan ya? Semester lalu kah? Semester 3 kemarin. Oke, yang ini diajarkan nggak? Pasti diajarkan nggak ya? Atau belum? Pengenalan tentang manajemen pasti ada, ruang lingkup, kemudian uh, formularium rumah sakit misalnya seleksi obatnya itu dasarnya apa? Obat ini dihapus dari formularium kenapa? Kemudian ini morbiditas konsumsi gabungan. Ada pengadaan-pengadaan tender langsung ke tawar-menawar. Distribusinya ini itu pelayanan ya. Jadi ada yang UDDS seperti itu, ada yang di stok di masing-masing ruangan. Kemudian ini inventory kontrolnya model ABC atau Pareto, pencatatan pelaporan sama em, ini harga jual obat sudah ya. Antara sudah atau lupa atau enggak diajarkan itu aja. Ya, oke. Jadi mungkin nanti kita review-review kembali. Sebenarnya kalau manajemen keuangan akuntansi agak jauh dari sini, tapi paling tidak kalian pernah berkutat namanya hitung-hitungan seperti itu, menganalisis ya, pakai Excel dan sebagainya. Em, paling panjang itu sebenarnya ini inventory control model Pareto atau ABC itu yang agak panjang. Jadi hitung penjualannya berapa, seperti itu. Yang paling laku yang mana? Yang kerja di kimia farma pasti em, sangat umum. Nah, kalau yang ini apa namanya ini tadi ya, manajemen lagi-lagi saya ingatkan itu melaksanakan dan mengatur tergantung dia mengatur apa. Mengatur SDM kah, mengatur uang kah, metodenya kah, atau bahan yang dipakai, obat yang dijual, kemudian alat atau nah ini tahapan dalam manajemen. Ada di planning, di organizing dulu. Kemudian diarahkan, dikontrol. Nah, tingkatan manajemennya mungkin sudah pernah diajarkan, jadi silahkan nanti ini dikerjakan ya. Saya mau review dulu kalian pengetahuan manajemennya paling dasar itu bagaimana. Paling utama ya sebenarnya 1 dan 2 ya. Ini yang ketiga, ya manajemen itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, misalnya non manajerial ini pelaksana, ya dia yang melaksanakan di lapangan, dia tidak berhubungan. Misalnya saya nggak ngurusin kok manajemen keuangan itu, saya tidak tingkat manajerial seperti itu. Nah, ini ya nanti saya tuliskan di Classroom ya. Saya belum submit, kemudian undangannya nanti saya kirim ke Tiara. Kenapa saya akhirnya bilang tulis tangan? Karena kalau di Google itu banyak. Banyak, tinggal di kopas, nggak dibaca sudah. Jadi kalau tulis tangan, kalau kalian misalnya tidak mau tulis panjang-panjang, disingkat seperti itu, ya harus dibaca. Ini apa ditulis. Nah ini misalnya manajemen berdasarkan kalian pahami ya, bukan di Google. Kalian baca di Google boleh, oh ternyata manajemen itu menurut saya ya ini, tulis ya. Jadi pengertian menurut pemahaman kalian, bukan pemahaman Google, bukan pemahaman temennya. Ya, ini sebenarnya dasar seperti itu. Jadi bisa tahu apa. Nah, ini planning, organizing, directing, controlling itu apa? Ini lebih bagus kalau konteksnya keuangan. Misalnya, saya planning keuangan itu untuk membangun apotek apa, membangun klinik apa, atau mau ikut patungan membangun klinik misalnya. Organizingnya gimana? Directingnya itu maksudnya apa? Directing uang atau apa? Uangnya diarahkan. Ya kan maksudnya apa? Kemudian dikontrol. Dikontrol itu apa supaya apa uangnya misalnya itu ya. Jadi ditulis simple ya, nggak perlu panjang. Kemudian di sini ya.
Ini contoh pelaksananya maksudnya orangnya ya. Misalnya senior manager seperti itu atau bagian apa itu ditulis ini top manajemen itu siapa, apa middle management persen, ruang lingkupnya paling tidak ya. Top manajemen itu ruang lingkupnya apa? Misalnya oh yang punya saham sekian persen misalnya itu dikerjakan. Jadi tulis tangan, foto, submit. Nanti saya baca. Kemudian ini pengenalan mata kuliah. Jadi manajemen keuangan sebenarnya em, tingkat manajemen apa ya namanya? Bagian dari manajemen ya. Jadi kalau di farmasi manajemen itu banyak ya. Saya bilang tadi di awal ada 5M itu ya. Ada manajemen ke SDM-nya, ada ke bagian misalnya produksi ya, ada manajemen keuangan, ada manajemen bagian metode misalnya seperti itu ada. Nah, yang kalian pelajari makanya saya bilang turunan dari kuliah manajemen, ini khusus bagian keuangan. Nah, kemudian nanti kita belajar juga cara menulis laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu banyak, makanya kita belajar sedikit-sedikit seperti itu. Ya, saya juga sebenarnya bukan basic di keuangan ya, karena saya orang farmasi, basic saya farmakologi. Kebetulan saya dapat kuliah manajemen di apoteker, jadi saya sampaikan ke kalian karena kebetulan kalian dapat kuliah seperti ini. Jadi mau tidak mau, ya mungkin ada yang berpikir nanti, semisal saya memberikan kuliah agak berat, nanti tolong disampaikan ke saya, Bu, ini terlalu berat seperti itu, ya kita evaluasi lagi. Oke, saya lanjut ke sini. Jadi manajemen keuangan, ya seluruh aktivitas mengelola uang seperti itu. Mau dia yang tadi ya tugas kalian dari planning sampai controlling pokoknya. Nah, mencapai tujuan organisasi, maksudnya di sini tujuan perusahaannya. Jangan sampai perusahaannya saya mau ekspansi ke wilayah-wilayah ini nggak bisa karena dananya nggak cukup. Nah, salahnya di mana ini? Strateginya di mana? Oh, ternyata laporannya seperti ini, maka nanti bagian manajer yang menentukan, oh, em, ya sudah, kita kembangkan uh, pola penjualannya. Nah, itu nanti bagian manajernya yang mengarahkan ke bawah, bukan dari keuangan ya. Itu nanti ada ilmunya sendiri. Nah, kemudian kalau akuntansi, jadi manajemen keuangan harus diakuntansikan seperti itu untuk menghasilkan informasi keuangan. Seperti itu ya. Jadi, manajemen keuangan pasti ada namanya akuntansi dalamnya. Nah, semuanya tentang keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dicatat. Ya, bagaimana kita tahu manajemen keuangannya bagus nggak? Hasilnya gimana? Seperti itu kalau tidak ada akuntansi. Makanya judulnya ini jadi satu. Sebenarnya kalau di kuliah itu memang kadang dipisah. Jadi dia belajar manajemen keuangan dulu, kemudian belajar akuntansi. Karena ilmunya sebenarnya sangat banyak. Tapi di sini kita persingkat saja nanti gimana supaya cukup 10 pertemuan. Ya, sayang sekali waktunya sangat pendek ya. Nah, karena ini 2 SKS, mungkin nanti kalian akan sering mengerjakan beberapa model tugas ya. Karena 2 SKS itu sebenarnya lama ya. 2 SKS itu bisa sampai 4 jam sebenarnya kuliahnya. Tapi kan kita terbatas juga entah kalian kerja ya, kemudian tidak bisa menyimak penuh atau ya kita keterbatasan juga waktu. Nah, ini kita kuliah siang ya mungkin agak cukup banyak ya. Nah, kuliah malam-malam ini wah susah. Em, Berarti nanti kalau puasa ada perubahan jadwal nggak, Tiara? Pasti kuliah-kuliah yang malam itu kan digeser ke sore. Nah, ini kuliah manajemennya gimana? Apakah geser juga seperti itu ke atas atau seperti apa? Atau Kalau belum ada dari info, Ibu Tiara? ini, Hmm? kalau dari Ibu ini ada perubahan, Bu. Ada Mungkin yang perubahan ya? praktikum, mm-mm. Mungkin yang praktikum nanti dimajuin siang, pagi, siang atau sore. Terus kata Bu Yunita nanti ditunggu kabarnya aja sih, Bu. Oh, oke. Berarti ada jadwal baru ya. Nanti disampaikan ke saya, Tiara ya. Jadwalnya seperti apa Oke, yang Bu. terbaru untuk minggu depan. Karena minggu depan kan kita sudah beda jadwalnya berarti sudah puasa. Oke, kita lanjut ke sini.
Ya, itu akuntansi ya. Jadi intinya akuntansi itu ilmu untuk ya ini ya menghasilkan informasi keuangan entah dari segi diidentifikasi dulu yang mana mau dicatat ya, disampaikan dalam satuan uang rupiah atau dolar seperti itu. Jangan satunya rupiah, satunya dolar bingung. Nah, hasilnya itu adalah luaran ya. Jadi kalian orang farmasi jangan bingung luaran itu apa, luaran itu apa. Luaran itu hasil ya. Jadi kalau baca luaran apaan, luaran iuran mau bukan. Nah, luaran itu hasilnya berupa laporan keuangan. Selanjutnya ya, bagian atasan yang menentukan bagaimana strategi bisnis berikutnya. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Jadi, ya sebenarnya kita bagian cabang ya. Bagian cabang di sini, tapi sebenarnya ini, uang ini, dia yang mempengaruhi ini juga, mempengaruhi ini. Ya kalau nggak ada uangnya bagaimana? Mau jalan, gaji orang bagaimana? Seperti itu. Dan sampai uangnya nggak cukup buat gaji orang, bangkrut lah dia, seperti itu ya. Nah, ini contoh laporan keuangan. Nah, pasti kalian orang farmasi sangat-sangat asing namanya seperti ini. Entah em, kalau antara kalian ada yang beli aset, ada yang saham, mungkin enggak. Tapi kalau ada yang eh, apa ya tabung sama saham, obligasi dan lain-lain, nah mungkin kalian coba-coba beli di bibit mungkin ya, pasar uang dan sebagainya. Mungkin ada sedikit membaca-baca, tidak terlalu asing. Tapi kalau misalnya yang tidak pernah sama sekali, nah ini asing ini, aset lancar apa, bilang aset tidak lancar, kenapa tidak lancar gitu. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kemudian liabilitas, ekuitas, ya kalau dilihat seperti ini pusing ya. Mungkin kita tidak sampai mendalam sekali seperti itu, sampai membahas, oh ini uh, step by step-nya buatnya bagaimana, kita bahas nanti dasar dulu seperti itu. Untuk memunculkan seperti ini, ilmu belakangnya itu banyak. Misalnya, oh kita mau cari laba rugi, ini laba rugi ya. Prinsipnya apa dulu di dasar seperti itu. Ini kalau kalian lihat laporan keuangan, kalau yang dalam kurung begini, itu berarti nilainya minus ya. Kalau seperti ini plus, jadi ini dalam juta ya. Ini 1 miliar, 219 juta. Yang pasti ya, jangan salah menyebut nominal uang. Nah itu silakan karena jangan sampai nanti bingung miliar mana, ratusan juta mana. Kemudian itu disebutnya gimana? 651.000 katanya. 798 apa ini? Seperti itu. Jadi dibiasakan nanti. Ini labanya, kemudian ini apa? Seperti itu. Nah, kita nanti, ini contoh ya. Paling tidak kalian sudah dapat gambaran, oh laporan keuangan itu seperti ini. Apakah di apotek klinik mirip? Nah, tergantung skalanya. Kimia Farma pasti sudah besar. Ya karena dia menggabungkan yang satu dan yang lain seperti itu. Tapi kalau kimia farma yang satu, misalnya skala apotik, apotik kimia farma apa ya contohnya A misalnya, ya laporan keuangannya tidak sekompleks itu. Tapi kalau yang di pusat itu pasti modelnya sudah seperti ini. Nanti ada contohnya di bawah ya. Ya ada chat, oke, safety, sedang dinas, oke. Nah, analisis finansial itu buat apa? Nah, ini bagaimana likuiditas Vaskes, misalnya apa, Hotik? Tahu di sini likuiditas apa? Pasti nggak tahu likuiditas itu apa, solvabilitas itu apa, aset itu maknanya apa. Nah, kita harus belajar di sini satu-satu nanti. Jadi, harus dipaparkan terus-menerus supaya tidak asing. Nah, area yang membutuhkan dana uang. Kenapa sih kita mengelola finansial, uang, dan lain-lainnya buat ini? Misalnya kalian, ya kalau sebagai pekerjanya saja, mungkin loh, saya dituntut ini sudah kerjakan. Tapi kalau kalian yang punya usaha, pusing. Makanya harus hati-hati mengelola namanya keuangan. Ya, saya harapannya kembali lagi farmasi itu yang memegang usaha farmasi. Jangan orang lain seperti itu ya. Karena kita sudah tahu batasannya, oh ini kode etiknya seperti ini.
maka tidak menyalahi aturan. Seperti itu, makanya kalian dibekali juga yang namanya manajemen keuangan. Nah, buat ini ya, jalanin usaha, gaji karyawan, mengisi persediaan misalnya, oh mau beli lagi obatnya, atau kemarin bikin toko obat pakai utang di bank seperti itu. Nah, bayarnya gimana? Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya patungan, oh sahamnya sekian persen atau dijual ke masyarakat umum sahamnya, bagilah dividennya. Ya, ada untungnya berapa persen. Fasilitas perlengkapan, misalnya mau beli AC dan sebagainya ya. Jadi ya uang itu penting. Intinya seperti itu. Nah, sumber dana itu dari mana? Bisa dari utang, bisa dari ekuitas. Ekuitas itu punyanya si perusahaan. Jadi kalau utang pasti pinjaman ada bunganya ya, dia wajib bayar tiap bulan seperti itu. Tapi kalau ekuitas itu dari investor ya. Jadi kalau ada hasil baru bagi hasil. Atau perusahaan itu ya sudah ada laba bersihnya yaitu punyanya dia seperti itu ya. Sedangkan kalau utang ya kalau ada labanya ya nggak dikasih lah seperti itu karena kan dia sudah punya bunga, sudah punya pinjaman. Jadi ini ya sumber dana jangan lupa apa saja. Kemudian sumber dana jangka pendek, jangka panjang. Ini ada sumbernya. Jadi kalau jangka pendek kredit ya, kredit atau pinjaman bank tanpa agunan ya, bukan anggunan. Ini double G, agunan. Agunan tahu apa? Ini jangan asing ya, misalnya nanti mau pinjam uang, agunan apa? Seperti itu. Agunan apa? Ada yang tahu? Ya, benar ya, jaminan. Jadi kalau ada yang pinjam di bank misalnya, oh mana jaminannya? Oke, sertifikat tanah. Seperti itu. Berarti ada agunannya. Tapi kalau nggak ada, nah itu biasanya pinjamannya kecil. Nggak ada agunan, nggak ada jaminan. Nah, mungkin ada yang paham misalnya, oh pinjol misalnya KTP aja cukup. Seperti itu. Tapi bunganya pasti besar. Nah, ini jangka pendek ya, karena pasti sudah hitung-hitungan bunganya juga besar, tanpa agunan, pinjamannya kecil, tapi harus dibayar segera. Nah, kalau jangka panjang, ini dari lembaga keuangan, dari obligasi, ini surat-surat utang biasanya ada perusahaan bagi-bagikan. Ini beli nih, ini sebenarnya nanti ada pembagian seperti itu, surat utangnya. Surat utang berarti kita itu sebenarnya minjam ke pembeli surat-surat itu, seperti itu obligasi. Mungkin ada yang pernah eh, apa namanya beli obligasi itu pasti paham obligasi itu kerjanya seperti apa. Jadi intinya kita beli model-model em, seperti apa ya? Ya beli surat utang seperti itu ya. Nanti ada dividennya dibagikan ya. Jadi kalau bernilai ya sahamnya naik ya nanti surat-surat utangnya nilainya juga naik. Kemudian pembiayaan dengan ekuitas. Ekuitas di sini kan punyanya perusahaan. Nah, berarti dia punya laba bersih seperti itu. Jadi dia punya modal yang tetap itu yang dijadikan sumber dana. Bisa jangka panjang karena kan beda apa ya namanya? Beda prinsip seperti itu. Nah, ini fungsi manajemen keuangan ya dari rencana dianggarkan, dikelola, uangnya mau dikemanakan seperti itu ya. Atau misalnya di sini bukan nyari ke apa ya? Mengeksploitasi sumber dana itu maksudnya kalau di bisnis ada celah-celah tertentu, oh ini bisa nih kita ubah strategi cara dagangnya biar dapat uang seperti itu, yaitu dari manajemen keuangan juga dilaporkan misalnya, oh ini kok minus seperti itu, maka strateginya seperti apa. Kemudian penyimpanan keuangan ya, itu misalnya ada ekuitasnya dananya, mau disimpan di mana ya. Kalau ada disimpan di bank pasti ada bunganya ya.
Nanti kalau lihat laporan keuangan itu ada hasil dari keuangan itu sendiri. Maksudnya adalah bunga banknya seperti itu. Mau disimpan di mana? Apakah tunai? Apakah disimpan deposito? Nanti ada bunga seperti itu dan lain sebagainya. Pasti ada plus minusnya. Karena semakin besar bunganya biasanya tidak segampang itu diambil. Mungkin kalian pernah melakukan namanya deposito. Kalau semakin lama ya pasti di apa ya ada penaltinya lah kalau misalnya mau diambil belum pada waktunya. Nah itu pasti perusahaan juga seperti itu. Ada simpanan dana tertentu, ada yang darurat bisa diambil langsung untuk modalnya atau tidak seperti itu. Kemudian pengendalian keuangan, jadi evaluasi perbaikan dan pemeriksaan keuangan ini entah dari audit internalnya atau kita ngasih informasi ke pihak-pihak yang bagian manajemen ya. Jadi pemegang sahamnya kah atau yang punya usaha seperti itu. Ya kalau di skala potik paling sering saya juga pernah melakukan yaitu biasanya ke PSA-nya minta mana nih laporannya gimana seperti itu. Nah ini kembali sebenarnya akuntansi laporan keuangan ini sama yang seperti yang tadi ya jadi yang di pengenalan intinya ada namanya laporan keuangan. Nah laporan keuangan ya tadi kan manajemen keuangan. Buntutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangannya buat siapa? Ya ini. Kita tahu kondisi keuangannya aman atau tidak. Perkembangan usahanya, apakah usaha ini dari tahun 2015 sampai sekarang? Jangan-jangan labanya mirip-mirip aja. Wah, berarti nggak berkembang usahanya. Sementara nilai uang itu terus naik. Ya, mungkin dulu beras ya, yang sekarang lagi apa namanya sering diberitakan beras naik harganya. 2015 mungkin harga beras berapa? Seperti itu 7.000 atau 8.000, sekarang sudah 15.000 misalnya. Sementara laba yang kalian hasilkan ya segitu-gitu aja, berarti bukan skala lagi namanya usahanya tidak berkembang, tapi menurun sebenarnya, walaupun rupiahnya sama. Nah, informasi kepada yang menginvestasikan dana, kemudian ada yang kreditur, pemakai, informasi lainnya ya. Jadi, di sini nanti kalian belajar juga likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, itu kita akan belajar satu-satu. Makanya nanti ini pengenalan ya. Kalian akan berkecimpung di mana paling tidak. Nah, informasi keuangannya buat siapa? Ya ini, ada investor yang ngasih kredit siapa, misalnya pinjam duit ya. Suppliernya, ini saya mau supply bahan mentah ke sini, ke produksi misalnya farmasi, toko obat. Toko obat, bukan. Produksi obat ya. Produksi obat, jangan-jangan nanti dia mandek-mandek bayar ya, seperti itu. Mandek-mandek bayar, ngapain saya supply ke sana, seperti itu. Maka dia harus tahu juga kondisi keuangan uh, pabriknya. Kemudian ya pemilik perusahaan, pemilik saham, karena nanti kan harus bagi-bagi ya. Nah di sini laporan keuangan paling umum kita temukan itu ada neraca, ya. Jadi posisi keuangannya sekarang gimana? Seperti itu. Kemudian laporan rugi, aktivitas atau laporan aktivitas ya biasanya aliran kasnya ini kas misalnya dana ini dari siapa buat siapa, ini minus 500 juta diarahin kemana, itu harus selalu dicatat. Kemudian perubahan modalnya, misalnya modalnya dari laba bersih dialokasikan ke modal itu bisa, atau dari ada investor lain, atau yang beli saham ada lagi, atau yang jual sahamnya ya seperti neraca ini umum ya. Maksudnya umum dipakai di skala apotik begitu. Kalau dia skalanya besar, jadi nanti kita belajar satu-satu aktiva itu apa. Ya ada aktiva lancar juga, hutang lancar. Maksudnya hutang lancar apa? Nggak bisa bayar. Seperti yang nggak lancar nggak bisa bayar gitu. Nah itu nanti kita um, coba satu-satu ya. Kemudian laba modal seperti itu. Nah ini laporan neracanya. Jadi kita tahu nanti posisinya apakah uang kita itu cukup untuk menjalankan usaha lagi, seperti itu laporan neracanya ya. Ini
di Kimia Farma saya ambil laporannya. Jadi kalau yang BUMN itu gampang diakses laporan keuangan ya. Ya sebenarnya beberapa perusahaan farmasi juga ada banyak, itu bisa di-download umum. Umumnya itu mereka yang uh, menjual sahamnya ke masyarakat umum. Jadi laporan keuangan itu biasanya umum juga, jadi bisa diakses. Ya, kalau misalnya bisa diakses umum, bisa jadi saya yang melihat, oh neracanya ini oke banget, arus kasnya juga oke banget, saya mau beli deh sahamnya. Kayaknya dari yang tahun 2013 ke 2023 itu ruginya sekian, sahamnya naik sekian, mungkin saya beli aja seperti itu ya. Itu bisa memperkirakan sesuatu ya, kalau kalian mau investasi itu seperti itu bisa dilakukan. Oke, ini neraca ya. Nanti kita akan coba cara buatnya. Kalau laporan neraca itu gimana? Ya tidak. Ini saya beri contoh saja. Kalau skala besar itu ya seperti ini ya. Lancar, tidak lancar, reliabilitasnya. Nanti kita belajar ya. Reliabilitas itu apa? Ekuitas itu apa? Hitungnya apa? Nah, ini kalau laba rugi, ini umum. Ya, sebenarnya laba rugi tinggal kita hitung ya. Pemasukannya berapa, kita harga pokok penjualannya berapa, terus nanti dihitung laba bersihnya. Nah, kalau dia skala besar seperti ini, netonya dulu, labanya ini kalau seperti ini minus ya, berarti beban keuangannya berarti dia lebih besar dikeluarkan. Arus kasnya kalau dia skala kecil, kita cukup dari jurnal atau buku besar. Nah, misalnya di sini ada yang beli, debit itu berarti uang masuk ya. Uangnya masuk ke kita jual, masuk 20.000. Nah, kalau kredit itu kita mengeluarkan uang. Jadi jangan bingung ya, misalnya debit kredit itu apa? Seperti itu. Membayar utang, obat, maka dia disebutnya adalah kredit. Oh, memang bahasanya keuangan itu bahasa bisnis sekali. Jadi ya saya orang farmasi, bukan basicnya dari manajemen farmasi, juga belajar sedikit-sedikit bahasa-bahasa ini. Jadi kita nanti, ya mungkin nanti saya ada mengajar, kemudian keliru silahkan disampaikan. Nah, kalau arus kasnya kimia farma lanjutan yang tadi ya. Nah, ini arus kasnya beda lagi. Aktivitas operasinya, makanya kebanyakan itu minus-minus seperti ini ya. Ini karena dia mengeluarkan operasional. Dan dari mana digunakan untuk apa. Nah, ini akhir periode, ya jangan sampai minus. Nanti duitnya habis. Seperti itu. Nah, ini kalau perubahan modal, kalau ini modalnya dari laba bersihnya dia. Awal, jadi modal awalnya awal bulan ya, segini, dia punya laba bersih sekian, ditambahkan aja. Kalau misalnya sudah skalanya besar, seperti KF, dihitung semua, seperti itu. Laba bersihnya, terus yang dibagi-bagikan ini dividennya ke pemegang sahamnya, kemudian sisanya berapa. Ini rasio-rasio keuangan nanti kita pelajari juga, jadi jangan pusing dulu ya. Kita nanti belajar sedikit-sedikit, tapi pengenalan ini paling tidak jadi informasi. Kalian berkecimpung di mana untuk mata kuliah ini, ya. Jadi nanti kita praktiknya itu kebanyakan contohnya ya mestinya dari bidang farmasi, ya. Apotika, klinik, atau dari rumah sakit, laporan keuangannya seperti apa. Kita coba uh, apa namanya pelajari. Paling tidak kalian kalau membaca itu bisa laporan keuangannya. Kemudian ya tidak harus apa ya, 100% bisa dalam membuat laporan keuangan. Paling tidak jangan asing dulu lah. Paling tidak dasarnya didapatkan dulu. Ini ada likuiditas, solvabilitas, ada aktivitas, ada profitabilitas. Profitabilitas, likuiditas. Ini contoh-contohnya ya, nanti ada cara hitungnya, ada solvabilitas, rasio utangnya seperti apa,
Ya, aktivitasnya, apakah asetnya bisa menjalankan usaha lanjut seperti itu. Nah, profitabilitas, ya ini dulu saya pernah belajar juga. Jadi hitung eh, kalau misalnya pinjam uang di bank seperti itu ya, apakah laba itu bisa cukup bayar utang misalnya. Utangnya 5 tahun. Dalam jangka berapa lama sih laba bersih ini bisa nutupin utang seperti itu. Nanti kita coba. Jadi ada rasionya. Nah, ini dulu saya pernah coba-coba ya belajar. Bukan coba ya, sebenarnya dari dosen saya, laba rugi, kas, ini kas ya. Kalau dulu itu saya belajarnya, saya diminta buat studi kelayakan, kamu bikin apotik deh seperti ini. Maka saya harus buat proyeksinya. Nah, nanti kalian harus coba juga. Ini laba rugi ya. Kita coba. Jadi kalau laba rugi, kalau yang tadi itu kan panjang ya. Laporan laba rugi perusahaan itu panjang. Nah, kalau dasarnya laba rugi itu sama dengan penghasilan dikurang harga pokok penjualan beli barang itu berapa, sama biaya yang dikeluarkan. Nah, ini silahkan dicoba berapa. Jadi penjualannya sekian dapatnya. Ini simpel banget ya, simpel sekali. Harga HPP-nya 640 juta, biaya usahanya ini anggap saja 6 bulan ya. Biaya usahanya, kemudian coba dihitung laba itu untung ya. Labanya sebelum pajak berapa, pasti laba itu kena pajak penghasilan ya. Nanti kita belajar juga pajak, karena kalau misalnya pemasukan apotek ini labanya 10 juta, 100 juta, 600 juta, atau misalnya miliar, itu persennya kena pajak itu beda. Nah, anggap saja di sini 5% ya. Ini labanya berapa, laba sesudah pajak berapa, ini masih simpel ya. Coba dihitung, mungkin dihitung 5 menit lah ya. Nanti disampaikan ke saya.
Oke, sudah? Gampang ya. Berapa? Laba sebelum pajaknya berapa? Berapa juta? Ayo. Ibu Mm-mm. mau tanya, laba sebelum pajak itu maksudnya yang totalan dari tiga ini, Kak, Bu? Ini ya, jadi laba sebelum pajak itu ya ini, laba awal dulu, baru kena pajak. Pajaknya berapa persen? Jadi 5% dikali siapa? Dikasih dikali ya labanya ini 5%, maka yang sesudah pajak berarti ya tinggal dikurangi ini dikurangi ini. Gampang, ini masih gampang. Berapa? Ini ya rumusnya ada di sini kok. Tinggal dikurangin aja. Berapa? Dikit lagi loh kita ini. Tinggal satu slide kalau nggak salah. Ibu, Ibu, Mm-mm. berarti itu kan dari hasilnya itu 100 juta. Mm-mm. Berarti dikurang 5% karena dia Berapa? pajak Berapa? penghasilan, Bu. Jadinya 95 juta. Oke. Ya kayak gitu ya. Jadi ini dasar dulu. Jadi yang disampaikan Daniela itu sudah besar, sudah benar. Jadi laba sebelum pajaknya tinggal dikurangin ini aja. Jadi kan kita punya harga pokok, biaya usahanya, ini jangan dilupakan ya. Laba rugi itu prinsipnya apa? Nah, labanya berarti 100 juta, 5% dikalikan ini. Nah, kalau pajak sebenarnya kompleks ya, ada PTKP apa seperti apa itu saya lupa. Em, Nanti dikurangi seperti itu baru dikali persennya. Karena nanti ada pajak sampai 25% penghasilan itu ada. Nah, kemudian laba sesudah pajak ya tinggal dikurangi. Oke. Nah, ini. Jadi tadi kan ada beberapa ya. Ada ini dan lainnya. Nah, nanti kita coba semua, tapi kita coba beberapa dulu ya. Yang kedua adalah namanya D-nya kelebihan. Payback period. Jadi kalau misalnya pinjam pinjam uang di bank, kita harus proyeksikan berapa lama sih kita bisa bayar seperti itu. Jadi ditutup uh, biaya investasinya dari dana um, laba bersihnya ya sama um, nilai investasi yang masuk. Ini rumusnya. Jadi jumlah nilai investasi dibagi jumlah kas yang masuk dikali tahun. Ya, berapa? Jadi PP-nya berapa tahun? Gampangnya langsung dibagi. Berapa? Bu, Mm-mm. 37,8 sekian. Hmm? Besar banget. Eh, Berapa tahun? Berapa Ibu, tahun? tiga satu Mm-mm. tahun tahun kok, belum. Bu. Dikali satu tahun 12 bulan kan? Ini satuannya tahun ya? Oh, Bukan 3 tahun kok, Bu. Eh, Berapa Fitratul?
3,1 pas atau ada lebihnya di belakang? 3,15, Bu. 3,15. 3,15 sekian ya. Jadi kalau 3,1 jangan bilang ini ya, harus dilebihkan sedikit harus dilebihkan malah karena ini bukan uang seperti itu ya, nominal. Karena ini waktu, makanya kita lebihkan. Misalnya kalau 3, berapa? 3,15 tahun, nah itu 1/5-nya kita bulankan berapa gitu ya. Itu harus dijelaskan. Misalnya 3, sekian bulan, seperti itu. Ya kalau 3,15 tahun juga nggak apa-apa, atau 31,6 tahun, 3,2 tahun juga boleh. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau waktu pinjamannya 5 tahun, menurutmu bisnismu layak atau enggak? Kalau misalnya di sini 3,2 tahun, nah, layak atau tidak, alasannya apa? Jadi logikakan aja, misalnya, oh, periodenya dia bisa nutupi itu 3,2 tahun. Pinjaman saya 5 tahun. Apakah bisnis saya ini layak? Gimana? Ayo dilogikakan gimana ya. Nanti itu baca laporan keuangan seperti itu ya. Ini seperti ini layak nggak ya keuangan ini? Seperti itu. Kita harus tahu ini payback period dulu. Silakan dijawab. Ayo ha, cepat dijawab. Terakhir loh ini. Kayaknya terakhir loh. Taruh. Terakhir ini kalau nggak salah. Terakhir nih. Ayo dijawab. Habis itu selesai kita. Ibu, Ya El? mau jawab. Kalau Mm-mm. menurut saya nggak nggak layak sih Bu, karena posisinya kan jangka peminjamannya itu kan 3,15 Bu. 5 tahun ya Bu ya. Sedangkan kan Jangka pengembaliannya kan jangka 5 tahun. pinjamannya jangka pinjamannya dia ke bank itu 5 tahun. Layak Bu, kan Jadi, lebih ya. Ntar dulu Bu, ada pasien, ada pasien. oh iya iya iya. Di Ah, IMF ada yang bisa dibilang. iya Fitrotun layak karena hmm, oke, benar ya. Jadi seperti itu. Fitrotun benar-benar. Jadi prinsipnya kita ngitung ini labanya bisa nutupin sama investasi ya. Investasi dalam waktu 3,1 atau 3,2 tahun, sementara pinjaman itu ada dalam waktu 5 tahun. Berarti kita lebih cepat bisa nutupin pinjaman bank sebenarnya. Makanya kita bilang mungkin bisnis ini layak seperti itu dalam jangka waktu berikutnya ya. Tapi tetap harus ada diperhatikan yang lain ya. Namanya usaha itu kan pasti ada fluktuasi, itu juga harus diperhatikan. Oke. Ya. Oke, itu terakhir ya. Jadi kita lanjutkan Kamis depan. Tiara, nanti dikabari ke saya jadwalnya ya. Ya, nggak apa-apa, Elnya lupa mute kayaknya. Ada pertanyaan? Fitroten di rumah? Oh, nggak kerja. Biasanya kerja. Malam sampai subuh. Atau luar biasa. Ini adik-adik mahasiswa nih ya. Kuliah sambil kerja. Ya, pokoknya harus semangat terus. Apalagi ini sudah semester 4.
sisa 2 lagi. Semoga lancar bisa dapat SPRTTK-nya, jadi bisa pasang SIP seperti itu ya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan ditampung. Bisa ditanyakan minggu depan atau via WA, itu silahkan. Oke, saya akhiri ya pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, ya.